Mau bertanya Pak terkait Boleh. torrent Pak. Oh, oke, silakan. Kenapa kalau pakai torrent itu harus downloadnya 2 kali Pak? Jadi kan kuotanya double Pak. Nah, jadi gini, pengertian Anda tentang download 2 kali itu benar, tapi mengenai kuota double itu salah. Kalau misalkan saya ingin terangkan, jadi seperti ini. Ketika Anda mendownload torrent, yang pertama kali Anda lakukan itu adalah mendownload file torrentnya dulu, .torrent gitu. Misalkan Anda ingin download apa Doraemon. Jadi yang pertama kali Anda download itu adalah file berupa misalkan doraemon.torrent. Ini download pertama. Anda jalankan ini, kemudian Anda baru menjalankan download yang sebenarnya, yakni film Doraemon dari berbagai komputer yang ada di luar. Barulah ini yang download sebenarnya Doraemonnya, misalkan doraemon.mp4 gitu ya. Download pertama, ukuran Doraemon.torrent, file torrent itu biasanya kecil, hanya 125 KB saja. Kalau Anda download filenya ya tergantung. Misalkan Doraemon ini besar ya mungkin Anda download 600 MB seperti itu. Kalau misalkan resolusinya besar bisa 1,2 GB. Tapi download pertama ini sangat ringan ya. Istilahnya dia hanya mendownload file identifikasi yang file sebenarnya yang Anda inginkan ini dipunyai siapa aja gitu. Siapa aja yang punya filenya, ukurannya besarannya berapa, dan kemudian kalau download kira-kira butuh berapa lama, isinya itu gitu. File yang pertama kali yang Anda download itu kayak misalkan Anda download kartu nama gitu. Kartu nama yang memungkinkan Anda untuk mendownload file-file dari orang-orang yang memang punya filenya gitu. Itulah kenapa setiap kali kita mau download torrent itu harus 2 kali. Karena download yang pertama itu ya mendownload kartu nama tadi. Tapi itu sangat kecil dan bisa diabaikan. File torrent, file .torrent itu tidak pernah besar. Kalau file .torrent besar hati-hati itu mungkin virus. Tapi kalau file torrentnya sendiri itu pasti kecil. Karena itu bukan file sebenarnya. File yang Anda download itu yang ini. Tapi yang ini tidak akan bisa Anda download kalau Anda tidak punya ini, pengenal bahwa Anda ingin mendownload file ini. Gitu. Jadi fungsinya seperti itu. Kenapa Anda mendownload 2 kali. Oke, cukup paham? Paham Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi yang lain sebelum saya lanjutkan? Ntar, ini ada yang chat. Ntar, apa ini? Ya, Pak. Hap. Kalau untuk jaringan MAN ada nggak, Pak? MAN itu apa ya? Madrasah Aliyah dan setingkat. Metropolitan Area Network Pak. Oh, oke, bagus. Metropolitan Area Network itu sebenarnya nggak umum ya. Ya, itu palingan cuman WAN aja, tapi dimekarkan untuk satu wilayah kota gitu. Saya belum tahu implementasinya di luar negeri udah atau enggak, tapi kalau di Indonesia yang pasti belum ada gitu ya. Kalau di luar negeri mungkin udah ada, tapi ya karena sebenarnya itu hanya WAN tapi dikasih nama yang berbeda, cuman lingkupnya saja terbatas di satu kota, ya mungkin saja ada. Itu tergantung yang jualan aja sebenarnya. Kenapa kita punya nama aneh-aneh? Kenapa kita punya istilah aneh-aneh? Karena orang jualan itu kalau nggak kasih nama keren atau nggak kasih nama aneh itu nggak ada orang tertarik gitu ya. Kayak misalkan Smart City. Kenapa ada istilah Smart City? Kalian tahu nggak istilah Smart City ini siapa yang bikin? Yang bikin itu IBM. Kenapa IBM bikin istilah Smart City? Karena IBM mau jualan. Mereka mau jualan produk, jadi mereka kasih nama produknya Smart City. Begitu juga dengan Big Data. Big Data itu apakah istilah di bidang ICT? Iya, istilah di bidang ICT. Tapi siapa yang bikin? IBM juga. Kenapa? Ya karena mereka ingin jual layanan pengolahan data gitu. Jadi mereka kasih namanya yang keren-keren seperti ini. Nah, kalau misalkan MAN ya mungkin ada. Yang perlu dicanya adalah siapa yang bikin istilahnya ya. Mungkin IBM juga gitu ya. Ya nanti dicari tahu deh silakan. Mungkin aja ada gitu. Mungkin nanti suatu hari kita akan punya IAN gitu ya, Interplanetary Area Network. Ya, siapa tahu IBM juga bikin gitu, apa internet yang menghubungkan bumi, Mars, Venus, dan juga bulan gitu. Jadi Interplanetary Area Network ya itu bisa aja suatu suatu waktu mungkin bisa gitu. Itu sebenarnya cuma istilah-istilah aja. Tapi dasarnya ya tadi 3 itu aja. Ada LAN, ada WAN, ada PAN, ada peer to peer. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang lain?
Kalau tidak ada, mari saya lanjutkan kuliahnya. Baik, tadi kita sudah sampai di jenis network. Nah, selanjutnya saya ingin sedikit menerangkan tentang kabel fiber optik ya. Kabel fiber optik itu seperti yang pernah saya sampaikan, ini merupakan upgrade dari kabel tembaga. Kalau kabel fiber optik itu pengiriman datanya lebih cepat karena memang menggunakan cahaya gitu ya untuk mengirimkan data, dan kecepatan cahaya itu luar biasa. Akan tetapi dia sebenarnya lebih gampang rusak, lebih gampang patah. Nah, kalian tahu nggak kabel fiber optik itu bisa pecah? Kalau kalian lihat serabut-serabut ini, dia itu sebenarnya kaca gitu ya. Kaca tapi dibikin seperti serabut. Kalau misalkan kabel fiber optik, kalau kalian lihat di jalan, itu biasanya ditaruhnya di gelondongan-gelondongan besar gitu. Ini kira-kira tingginya bisa lebih tinggi dari saya ya, sekitar 2 meter lah diameternya. Kenapa fiber optik harus dibikin dalam bentuk lingkaran gitu? Kenapa nggak dilipat-lipat aja kayak kabel yang lain gitu? Karena kabel fiber optik, kalau misalkan dia melewati sudut tertentu, dengan kata lain bengkokin, dia bisa patah di sini, prak. Kalau kabel fiber optik ini patah, dia sudah tidak bisa melanjutkan lagi informasinya. Kalau misalkan kaca gitu, ada sedikit perubahan aja pada indeks biasnya, maka informasi yang diteruskan rusak. Kalau misalkan dia bengkok, apalagi patah gitu ya, crack, gitu. Ya udah, nggak nyambung aja nanti. Sama aja kayak kabel putus. Kalau kabel fiber optik patah, itu informasinya jadi nggak nyambung. Nah, masalahnya kalau misalkan kabel listrik, bisa dirasakan lah ya panas gitu, salah satu tandanya kalau misalkan dia putus. Tapi kalau misalkan kabel fiber optik itu nggak bisa gitu. Jadi makanya fiber optik itu biasanya implementasinya per jalur, dari satu jalur ke jalur yang lain. Ini yang kalian lihat di jalan-jalan gitu ya, ada galian fiber optik. Nah ini biasanya jadi nanti bisa ditelusuri, oh ini putusnya di mana. Jadi nanti nggak perlu semuanya nggak perlu semuanya diganti, hanya ruas ini saja yang diganti gitu. Misalkan ini yang rusak. Nah, ini memungkinkan bandwidth yang lebih besar, atau ya nggak bermaksud ya beda dengan kuota ya. Bandwidth itu berarti kecepatan data untuk dikirimkan. Data, karena istilahnya dengan ukuran yang sama secara fisik, informasi yang dipertukarkan atau kecepatan pengiriman informasinya bisa sangat lebih cepat, karena itu bandwidthnya bisa jauh lebih besar. Kalau misalkan sekarang kita bicara broadband internet, mau nggak mau pasti fiber optik. Fiber optik itu tidak terpengaruh cuaca, tidak terpengaruh interferensi. Ada yang tahu interferensi ini apa? Jadi kalau misalkan kalian mengirimkan informasi menggunakan kabel listrik, ada gangguan sinyal dari luar, itu bisa mempengaruhi arus yang mengalir. Ini yang disebut interferensi. Arusnya bisa rusak, putus-putus, gak nyambung. Ini yang fenomena yang sering kita alami kalau kalian masih pakai IndiHome tapi pakai kabel telepon. Kalau hujan deras, internetnya mati. Kalau fiber optik, insya Allah tidak akan terganggu. Semoga tidak. Kalau misalkan fiber optik masih keganggu kalau hujan, berarti fiber optik kalian abal-abal ya, hati-hati. Oke, selanjutnya adalah switch dan hub. Dua istilah ini akan sering kalian temui kalau kalian berurusan dengan jaringan. Mungkin mahasiswa yang dulu dari SMK TKJ juga sudah berkenalan dengan switch dan hub. Jadi intinya ini sebenarnya apa? Intinya mereka memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan luar jaringan gitu ya. Misalkan ini ada HP, ya sama kayak router lah. Router nanti ada di belakang. Misalkan ada HP, ada komputer lagi, ada laptop. Kalau misalkan kita mau connect ke internet, kita harus connect dulu ke switch atau ke hub agar kita bisa connect ke internet. Nah, bedanya switch dan hub ini apa? Nah, hub ini termasuk ya udah tua lah ya umurnya, udah nggak ada yang pakai lagi sekarang karena gimana-gimana switch ini lebih cepat dan juga bisa mendistribusikan informasi dengan lebih tepat gitu. Kalau hub, dia itu pakai broadcast. Tadi mungkin ada yang bertanya soal broadcast, ya jangan pakai hub mungkin. Nah, kalau misalkan broadcast, ada informasi yang masuk ke satu hub, itu akan langsung disebarkan ke semua komputer yang terhubung, mau dia minta atau enggak. Tetap aja informasinya hanya bisa diakses oleh salah satu saja, tidak bisa semuanya. Kalau switch, kalau misalkan ada satu informasi yang masuk ke satu switch, maka informasinya hanya akan diteruskan ke yang membutuhkan saja, yang lainnya nggak dapat. Dengan demikian, kalau menggunakan switch itu lebih lebih ekonomis, lebih efisien.
dan lebih efektif juga dalam penggunaannya. Karena itulah sekarang yang lebih banyak digunakan adalah switch, network switch atau nanti ada router. Nah, nanti bedanya apa? Nah, itu sebenarnya ada masing-masing bedanya ya. Kalau router itu udah kayak server kecil aja sebenarnya. Oke, kalau bicara server, nah ini yang disebut server. Rak isi server. Kira-kira ini servernya ada berapa? Apakah satu server? Apakah banyak server? Jawabannya banyak ya. Ini satu garis ini isinya satu server. Mungkin ini bisa sekitar 30 sampai 50 server. Dan ini istilahnya dalam satu rak saja. Satu server isinya bisa apa aja? Bisa memori, bisa hard disk buat nyimpen file, memori buat mempercepat akses. Jadi memang beda fungsi ya. Nah, server utama ada 3 jenis server yang utama. Yang pertama adalah print server untuk menghubungkan kita dengan printer. Yang kedua adalah file server untuk memungkinkan kita menyimpan file dan juga tempatnya di mana, foldernya di mana. Kemudian ada web server. Kalau web server ini informasi yang kita taruh di internet itu disimpan di servernya. Nah, jadi memang masing-masing jenis server ini berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Kalau print server ini gimana? Gampang. Nyalain aja satu komputer terus yang terhubung kepada printer, sehingga kalau kita mau ngeprint secara online, printernya bisa langsung ngeprint. Kita cuma tinggal connect ke komputer yang terhubung ke printernya aja. Kalau zaman sekarang apakah masih perlu komputernya? Tidak, karena printer zaman sekarang dia sudah bisa langsung berkomunikasi secara wireless dengan wireless access network atau wireless access point. Jadinya nggak perlu ke komputer lagi yang selalu nyala sebagai print server. Karena nggak, jadi sekarang yang namanya printer itu selalu di dalamnya sebagian besar sudah ada print servernya sendiri. Gunanya print server ini buat apa? Agar printer kita bisa terhubung ke jaringan. Printer kita punya nama dan bisa berkomunikasi ke dalam jaringan. Jadi seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin untuk server, untuk switch dan hub, untuk fiber optik? Silakan. Saya rasa ini jadi sesi terakhir lah ya, udah jam 2. Tapi kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, mari kita lihat. Berarti server harus on terus? Tergantung. Tapi itu pertanyaan yang bagus. Umumnya server harus on terus. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan dia akan dibutuhkan. Kayak misalkan Anda bikin ya Anda misalkan Sahrul punya Tokopedia, amin, atau suatu hari yang lebih keren lagi, Planetopedia, jualan planet ya. Nah, misalkan jualan planet. Kapan server ini harus nyala? Ya, setiap saat. Kenapa? Ya karena waktu bangun orang Amerika, waktu bangun orang Indonesia beda 12 jam gitu ya. Apalagi waktu orang bangun di Mars itu nggak tahu kapan mereka bangun dan mau beli planet. Orang di bulan kita nggak tahu kapan mereka mau akses server kita. Karena itu server itu harus on terus. Bahkan paling parah kalau misalkan server kita diajar hacker gitu ya. Tadi siapa yang suka ngehack? Lukman. Misalkan Lukman mau ngehajar server Planetopedianya Sahrul nih. Wah, nanti servernya mati. Wah, nggak bisa beli lagi dong. Nah, karena itu kita biasanya punya server cadangan. Jadi ketika satu server mati, ada satu server yang langsung siap menggantikan. Jadi kalau satu server mati, satu langsung menggantikan. Begitulah bagaimana kondisinya server yang harus on terus. Bahkan kalau misalkan ada gempa bumi, biasanya agar server layanan Planetopedia ini bisa nyala terus, dia ditaruh di suatu tempat ada yang namanya Data Recovery Management atau DRM. Bukan, Disaster Recovery Management. Jadi kalau misalkan, naudzubillah min dzalik lah ya, server Planetopedia yang ada di bulan kena hajar meteor terus out, nanti server cadangan yang ada di Mars masih bisa ngegantiin. Jadi seperti itu. Itu contoh server yang harus on terus. Tapi kalau misalkan kita punya print server nih yang pakai orang kantor aja nih, ya udah di luar jam kantor matiin aja server printernya nggak masalah. Atau kita punya server file yang nggak perlu diakses 24 jam, hanya perlu diakses waktu jam kerja aja, ya nggak apa-apa matiin gitu. Jadi tergantung kebutuhannya. Perlu diaksesnya 24 jam atau enggak, atau waktu jam kerja atau enggak. Jadi seperti itu. Itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita merancang kapan dia nyala, kapan dia mati. Nah, itu salah satu tugasnya network engineer. Ahli rekayasa atau engineer atau insinyur di bagian jaringan komputer seperti itu. Kalau nyala terus apa efeknya? Ya banyak. Hacker bisa masuk. Kalau Moodle itu termasuk server bukan? Bukan. Terima kasih Muhammad Villa. Ini saya ingin menerangkan.
Saya ingin menerangkan, tapi ini nanti saya terangkan di kemudian hari lah. Tapi sederhananya, Moodle itu bukan server. Moodle itu bentuknya adalah aplikasi yang siap pakai yang bisa kita implementasikan di server kita agar nanti Moodle-nya bisa dipakai oleh orang-orang yang mengakses server kita. Moodle-nya itu sendiri bentuknya SaaS ya, Software as a Service. Aplikasi, software. Kita bisa download, kita bisa implementasi di atas server kita. Nah, Moodle itu ditaruhnya di atas ini nih, web server nih, berisi program, file, dan website. Moodle sendiri bentuknya program. Program apa? Program untuk e-learning, begitu. Jadi Moodle-nya sendiri bukan server, tapi Moodle-nya dipasang di server. Jadi kalau suatu hari ada yang bilang, wah server Moodle-nya down, itu berarti server di mana program Moodle-nya disimpan yang mati. Moodle-nya sih tetap ada di dalamnya, tapi servernya mati. Seperti itu. Terima kasih Muhammad Fila. Ada lagi pertanyaan yang lain mungkin? Katanya kabel fiber optik memang berbahaya ya Pak? Berbahaya. Kalau misalkan kita ketimpuk kabel fiber optik yang bentuknya masih gelondongan, kita bisa mati. Apalagi kalau gelondongannya satu truk. Ya insya Allah kita bisa langsung wassalam di tempat. Tapi kalau misalkan kabel fiber optiknya diam-diam aja gitu ya, berjalan seperti biasa, ya insya Allah nggak membahayakan keselamatan kita. Bahkan kalau menurut saya lebih aman gitu karena kabel fiber optik itu tidak meneruskan listrik. Kalau misalkan kita pakai kabel tembaga, pakai buat internetan, habis itu kabelnya kesambar petir, nyambung ke komputer kita yang lagi connect ke internet, bisa ikut kebakar gitu ya. Kalau kabel fiber optik itu karena dia menggunakan fiber, dia tidak meneruskan listrik. Jadi dia sifatnya isolator, jadi malah lebih aman dalam hal eh, electric surge atau surja listrik gitu ya. Kalau misalkan ada rambatan tegangan tinggi, kabel fiber optik tidak meneruskannya. Ya, tapi rata-rata kabel memang berbahaya sih. Kalau misalkan gelondongan 1 ton kabelnya nimbuk kita, ya kita insya Allah wassalam lah, itu langsung berangkat. Jadi demikian Wenda. Oke, pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini masih slide berapa ya? Masih ada beberapa lagi. Baik, terima kasih ya pertanyaannya bagus-bagus. Saya suka kalau rajin bertanya begini. Semoga bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Oke, lanjut. Web server. Nah, ini kita spesifik terkait web server ya. Kalau kita bicara web server, itu tidak bisa dipisahkan dari IP address. Ini yang sudah kita bicarakan di pertanyaan kemarin. IP itu adalah kependekan dari Internet Protocol. Ada yang bertanya mungkin nanti setelah ini selesai. IP address itu tujuannya apa? Ya, itu biar kita nggak salah alamat gitu. Masing-masing website itu adanya di satu komputer. Masing-masing komputer perlu pengenal agar orang tidak salah alamat. Kayak lagunya Ayu Ting Ting ya, alamat palsu. IP address ini juga bisa dipalsu. Karena itulah ada kita nanti saya terangkan di belakang ini ada IP address V4 sama IP address V6. IP address spoofing. Nah, ini kita bisa dibohongin nih. Orang bilang ini IP addressnya Bank BCA, padahal bukan. Dan kita ketipu, itu juga bisa. Itu bahaya. Nah, IP address itu sifatnya ada dua. Yang satu statik atau tetap, itu biasanya server. Karena server kalau mereka ganti-ganti alamat itu membahayakan dan bikin orang kesasar. Salah satu misalkan IP addressnya Google itu 8888, itu tetap. Ada juga IP address sementara. Itu yang biasanya nempel di laptop atau di handphone kalian. Tergantung kalian lagi connect ke jaringan apa, IP address kalian bisa berubah. Misalkan kalian connect ke rumah, IP address kalian 192.168.1.1. Misalkan kalian connect ke kampus, IP address kalian bisa berubah jadi 192.167.5.4. Ya, itu suka-sukanya server dari masing-masing jaringannya untuk ngasih IP address ke device kalian. Nah, gitu ya. Nah, IP address itu ada dua jenis. IPv4 ini berlaku sampai seingat saya baru udah mulai berkurang itu tahun 2004. Mungkin sekarang masih ada. Ini yang masih sering kita temui. Google itu juga masih pakai IP address V4. Tandanya kenapa? Cuman 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nih, 1, 2, 3, 4. 4 oktet. 192.168.1.1 yaitu IPv4. IPv4 itu dia lebih rendah pengamanannya, informasi alamatnya juga lebih sedikit bandingkan dengan IPv6 ya. Kalau misalkan untuk IPv4 dia sudah menggunakan ntar ini warnanya dia sudah menggunakan kalau IPv4 dia masih menggunakan desimal 1 sampai 10 angkanya. Tapi kalau IPv6 dia sudah menggunakan heksadesimal.
Wah, ini nanti kita bahas suatu hari ya. Heksadesimal itu pasti seru. Jadinya ada kombinasi angka dan huruf FDEC, BA9876543210, ADFC, BDFF. Itu menggunakan bilangan heksadesimal. Nah, jadi semakin banyak alamat yang bisa difasilitasi dengan pengimplementasian IPv6. Kalau IPv4 itu kadang-kadang kita bisa tabrakan. Kalau IPv6 ini alamatnya sudah sangat banyak. Saya lupa berapa ratus ribu juta miliar alamat yang dimungkinkan dengan adanya IPv6 ini. Tapi ini adalah salah satu inovasi yang memungkinkan adanya Internet of Things. Semua hal semua hal yang terhubung ke internet bisa kita kasih alamat IPv6. Nah, inilah salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang hampir semuanya pakai IPv6 meskipun untuk memfasilitasi device tua yang tidak bisa membaca IPv6, IPv4 masih dimungkinkan di beberapa platform. Oke, ada beberapa pertanyaan. Caranya mengganti kuota belajar jadi kuota utama gimana? Atau jadi kuota haji juga boleh? Saya nggak tahu karena saya nggak pernah download dan saya nggak pernah pakai. Saran saya coba tanyakan ke teman Anda atau ke internet ya, ke Mbah Google. Pakai HP HTTP injektor sih. Nah, itu silakan tanya saja ke Rapi. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain mungkin? Yang terkait dengan IP address? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kita masuk ke topologi jaringan. Apa itu topologi? Cara mengetahui IP HP gimana? Pertanyaan yang bagus. Saya juga belum pernah tahu. Biasanya, mana HP saya? HP saya lagi nggak ada. Biasanya untuk tahu IP HP itu kita harus akses admin dulu. Karena biasanya informasi IP address itu adanya di admin privilege. Ya mungkin Anda juga harus akses ini juga. Harus dapat akses apa? Akses developer ya. Tapi lebih jauh dari itu saya nggak tahu. Saya juga belum pernah nyoba-nyoba, jadi saya nggak tahu gimana cara kita ngeliat IP address dari HP. Cara paling gampang adalah Anda connect ke server jaringan Anda atau ke WiFi router Anda untuk melihat HP Anda terkonek dengan IP address berapa. Itu salah satu yang paling gampang. Jadi Anda nggak perlu install aplikasi lain di atas HP Anda. Tapi kalau misalkan Anda ingin tahu IP address Anda berapa di HP, saya rasa Anda harus install aplikasi tambahan. Karena informasi seperti itu biasanya termasuk informasi yang disembunyikan dari orang awam karena bisa disalahgunakan seperti itu. Oke, topologi jaringan. Topologi jaringan itu mengacu pada bentuk jaringan, bagaimana jaringan itu dibentuk. Ada 3 topologi dasar. Yang pertama star atau bintang, yang kedua ring atau cincin, yang ketiga bus, bukan bis ya, tapi lebih kayak semacam jalur. Itu bus itu adalah jalur. Jalur. Nah, kalau topologi star itu ada satu titik pusat yang menjadi penghubung dari semuanya. Itu bisa berupa server, itu bisa berupa router, tapi intinya adalah device A, B, C, dan D kalau mau berkomunikasi harus lewat tengah. Ini adalah topologi star dan ini yang umum ditemukan. Misalkan tadi yang saya bilang, Anda punya smartwatch, Anda punya Bluetooth earphone, itu topologinya star. Kalau misalkan smartwatch Anda berkomunikasi dengan Bluetooth earphone Anda, itu berkomunikasinya harus lewat HP Anda dulu. Di situ HP Anda berperan sebagai server. Nah, kemudian ada lagi topologi ring. Kalau topologi ring beda. Topologi ring itu bentuknya melingkar. Jadi satu komputer atau satu device terhubung ke device yang lain dengan menggunakan jalur penghubung. Tapi jalur penghubungnya juga nggak langsung gitu ya. Nah, ini yang bentuknya loop tertutup. Ini yang kadang-kadang juga agak lama karena istilahnya untuk mencapai satu titik dia harus ikut muter dulu. Tapi ada nilai lebihnya daripada topologi star. Bandingkan dengan topologi star. Misalkan A terputus dari jaringan, dia tidak akan bisa berkomunikasi dengan yang lain. Di sini kalau misalkan jalur A terputus menuju F, anggaplah terputus, jalur langsungnya terputus, A bisa mengirimkan informasi secara memutar. Tapi ya harus lewat orang satu kampung dulu baru informasinya nyampai. Ya ada lebih, ada kurang. Topologi ring ini juga memungkinkan istilahnya komunikasi data secara aman. Ini kaitannya salah satunya dengan redundansi atau cadangan. Jadi kalau satu jalur mati, masih ada jalur lain. Nah, yang terakhir adalah topologi bus. Kalau topologi bus itu ada satu jalur utama, dan kemudian masing-masing device ini terhubung ke jalurnya gitu. Tapi ini ada awal, ada akhir.
Awal akhirnya itu di terminator ini. Awal jaringannya di sini, akhir jaringannya di sini. Nah, ini memungkinkan satu berkomunikasi dengan yang lain lewat jalur utama. Ini udah kayak jalan tol aja, udah kayak jalan umum lah. Jalan utamanya yang di tengah, jadi dia bisa komunikasi masing-masing titik. Misalkan A mau berkomunikasi ke B, ke C, ke D, ke F, itu bisa lancar, tidak tergantung kepada keberadaan titik yang lain. Tidak ada titik pusat, kalau start ada titik pusat, kalau ini tidak ada, tidak tergantung dengan apakah pengguna yang lain terhubung atau tidak. Karena yang perlu dia lakukan hanya hanya menghubungkan diri ke jalur utama, dan dia bisa berkomunikasi dengan device atau komputer yang lain yang sudah terhubung ke jaringan yang sama. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke firewall. Firewall ini adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk melindungi komputer Anda, device Anda, handphone Anda, printer Anda, atau apapun yang terhubung ke internet dari serangan-serangan hacker atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau virus atau malware seperti itu. Nah, jadi memang fungsi utamanya adalah untuk mensortir, melihat, untuk memfilter bentuk-bentuk komunikasi data dengan pola tertentu. Wah, ada file aneh nih dikirim. Ada file aneh nih dikirim, harus diblok. Ya udah, nyalain firewallnya, blok. Nanti itu tidak akan masuk. Jadi yang masuk ke komputer Anda, yang masuk ke laptop Anda itu hanya file-file atau aktivitas jaringan yang sifatnya aman. Nah, jadi yang dianalisis itu apa saja? Yang dianalisis adalah paket data. Paket data ini bentuknya kayak gimana, kirimannya kayak gimana, berapa panjang, berapa banyak, berapa sering. Itu yang dilihat. Satu paket data kecil, kalau dikirimkan berkali-kali, itu akan membuat firewallnya aktif. Karena apa? Karena itu adalah tanda-tanda serangan, denial of service atau DOS, atau bahkan distributed denial of service atau DDoS. Nah, jadi pola serangan, pola masuk, jenis paketnya juga disisir seperti itu ya. Nah, kemudian ada router. Tapi sebelumnya, sebelum saya berbicara terlalu jauh, saya kasih kesempatan dulu untuk bertanya deh. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sampai sini. Ada, mungkin saya terlalu cepat. Firewall dan topologi dan IP address mungkin. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. 5, 4, enggak. Wah. Oh ya, sip, bagus. Eh, kalau di luar materi, ya boleh. Misalkan kita beli voucher internet terus kodenya dikirim ke orang teman yang di luar Jawa. Katanya kodenya tidak valid. Padahal di tulisan vouchernya lokalnet. Ya mungkin karena kode vouchernya itu hanya valid untuk daerah tertentu ya, daerah Bandung, daerah Jawa gitu. Kenapa hal ini terjadi? Pertama, karena biasanya penetapan harga itu berbeda untuk masing-masing daerah. Harga pulsa di Jawa mungkin beda dengan harga pulsa di Kalimantan atau di Sumatera. Mungkin harga Kalimantan, Sumatera lebih mahal. Soalnya jaringan di sana lebih sedikit dan memang untuk connect ke internet dalam tanda kutip lebih mahal. Jadi itulah kenapa sebabnya voucher Anda yang Anda belikan buat teman Anda tidak bisa beroperasi, tidak bisa digunakan karena istilahnya harganya berbeda seperti itu. Hanya untuk lokalnet. Lokalnya gimana? Jawa saja. Nah, jadi seperti itu. Baik, saya lanjutkan materinya. Oke, kita bahas router. Nah, router itu adalah bapaknya, bukan bapaknya. Router adalah adik yang paling muda dari switch dan hub. Router itu adalah komputer khusus yang mengirimkan pesan Anda dan semua pengguna internet lainnya ke internet gitu ya. Jadi emang router itu lebih cepat. Kalau misalkan switch tadi itu untuk bertukar pesan di dalam jaringan, bedanya dengan router. Kalau router itu memang difokuskan untuk menghubungkan jaringan ke luar. Ini router nih. Jadi kita nggak bisa kirim-kirim pesan ke teman sendiri kalau dari router. Jadi kalau misalkan kalian ingin main Among Us, pastikan jangan connect ke router, tapi connectnya ke switch. Karena kalau router, kita nggak bisa komunikasi ke teman kita sendiri sebelum kita connect ke internet gitu ya. Oke, ada 10 menit lagi sebelum putus. Ada yang mau bertanya? Tadi ada pertanyaan. Oke, baik Pak, terima kasih. Cara untuk memperkuat jaringan WiFi di rumah gimana ya? WiFi di rumah saya jangkauannya sangat dekat dibandingkan dengan yang orang lain, padahal servernya sama dan paketan per bulannya sama. Saran saya Anda beli penguat sinyal. Penguat sinyal itu bentuknya biasanya antena.
Untuk WiFi access point itu biasanya ada tempat di mana Anda bisa menempelkan antena tambahan. Silakan coba cari informasi di Tokopedia atau di Google. Tapi kalau misalkan sinyal Anda lemah, berarti jawabannya beli kamera atau beli penguat sinyal seperti itu. Paling parah Anda harus beli relay pengganda sinyal gitu ya. Jadi lingkup WiFi-nya jadi lebih luas, tapi itu mahal. Jadi mendingan Anda beli antena tambahan saja. Router cara kerjanya gimana? Ya, router itu hanya meneruskan atau memastikan Anda terhubung ke internet dengan kecepatan yang cepat. Berbeda dengan switch. Kalau switch itu Anda bisa berkomunikasi dengan komputer di dalam LAN, local area network. Kalau router itu berfokus pada menghubungkan Anda ke internet. Jadi dia berfungsinya untuk one wide area network seperti itu. Tapi dia nggak bisa menghubungkan komputer sesama internal. Jadi solusinya gimana? Biasanya solusinya adalah beberapa switch dihubungkan ke router. Sehingga local area network masih bisa berfungsi, tapi dia juga bisa terhubung ke internet. Itu yang terjadi di ITB yang saya tahu. Jadi ada switch, ada router. Switch itu untuk komunikasi LAN, router untuk komunikasi dengan internet. Kecepatannya wah bisa tinggi ya, bisa gigabit. Nah, kalau di ITB itu yang saya tahu udah gigabyte. Jadi 1 giga aja itu koneksi internetnya. Karena memang router itu untuk high speed internet. Yang umum dipakai 100 mega sebenarnya udah cukup sih. Tapi kalau misalkan memang yang pakai internetnya orang satu kampung gitu ya, 1 giga lah, gigabit internet. Seperti itu. Mikrotik termasuk router? Susah untuk menjawab. Kayaknya switch. Kalau router enggak, soalnya dia nggak bisa. Mungkin router ya, saya nggak tahu. Mungkin nanti bisa ditanyakan saja di Mbah Google atau tanya ke Pak Jaya. Topologi apa yang sering digunakan? Tergantung. Kalau misalkan untuk yang paling banyak itu star sih. Nah, star itu paling banyak. Jadi semuanya terpusat. Tapi kalau misalkan kita berbicara internet, topologinya bukan star, ya, lebih ke arah mesh. Kalau ring itu nggak efektif, nggak efisien, itu repot. Dan itu hanya digunakan untuk kasus tertentu saja. Kemudian topologi yang terakhir tadi apa? Ada star, ada bus. Nah, kalau bus ini juga ini umum kali ya bus ya, tapi lebih seringnya ini sih. Yang lebih sering topologi star. Ini istilahnya cukup mudah untuk dibuat, hanya perlu satu server pusat dan ini yang diimplementasikan di banyak jaringan. Yang seperti saya bilang tadi, baik itu jaringan personal area network, local area network juga pakai topologi star. Terima kasih, pertanyaannya bagus-bagus. Kita masih punya 5 menit sebelum putus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini kita bicara sedikit soal wireless network. Apa itu wireless network? Wireless network ya jaringan tapi yang tidak membutuhkan kabel untuk berkomunikasi. Biasanya dia menggunakan ini masih teknologi lama ya. Kalau sekarang WiFi itu kita koneksinya menggunakan gelombang radio 2,54 atau 2,4 2,4 gigahertz. Nah, ini adalah jaringan WiFi. Ini gelombang radio juga. Jadi ya sejauh ini nggak ada masalah. Nah, internet itu jaringan dari jaringan komputer, ini yang disebut paket data. Kalau paket data, ini adalah, jadi begini, kalau misalkan kalian download gambar, nonton YouTube, itu sebenarnya yang dikirimkan itu bukan streaming nonstop gitu ya, tapi dikirimnya paket per paket. Makanya kalau misalkan internet kalian putus kalau lagi nonton YouTube, biasanya YouTube-nya masih bisa jalan sedetik 2 detik. Kenapa ya? Karena paketnya udah nyampe duluan ke handphone kalian, jadi bisa diputar. Nah, paket data ini isinya apa aja? Ini ada header. Header ini isinya adalah alamat tujuan lengkapnya. Kemudian data utamanya adanya di sini nih di tengah-tengah blok data. Kemudian ada ID urutan. Nanti kalau dia udah nyampai, dia masuk ke mana? Terus yang terakhir ini ada akhir pesan untuk menunjukkan bahwa oh ini paket datanya selesai di sini nih. Kenapa kita perlu kasih header, kita perlu kasih akhir pesan? Karena kalau misalkan kita tidak kasih pengenal seperti itu, nanti datanya nyambungnya berantakan ya. Yang pertama nyambungnya berantakan dan yang kedua ini bisa digunakan oleh hacker untuk menipu Anda atau menipu komputer Anda sehingga komputer Anda menerima paket data yang salah dan membuat komputer Anda rusak. Seperti itu. Ya intinya malware lah, membuat adanya kerusakan atau kesalahan pada sistem Anda. Jadi inilah bagaimana data dikirimkan melalui internet dengan menggunakan paket data. Oke, kemudian ah
Kalau misalkan Anda connect ke internet, jangan bayangkan Anda langsung connect ke server Among Us di Amerika gitu, langsung non-stop slot gitu. Yang terjadi adalah ketika komputer Anda atau handphone Anda menghubungkan diri ke internet, dia terhubung lewat beberapa server yang berbeda. Twing, 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 lompat-lompat gitu ya. Dan jalurnya ini bisa ganti-ganti, tergantung mana yang lebih cepat. Kalau misalkan lebih cepatnya lewat sini, dia lewat sini. Kalau misalkan lebih cepatnya lewat sini, dia lewat sini. Nah, perubahan jalur inilah yang kadang-kadang membuat koneksi kita menjadi tidak stabil. Karena memang penyesuaian jalur optimal itu dilakukan oleh server atau ya intinya servernya lah yang menentukan mau connect kemana yang lebih cepat jalurnya seperti itu. Oke, demikian akhir kuliah hari ini. Kita masih punya waktu 4 menit sebelum koneksinya putus. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri kuliah hari ini? Oke, baik. Yang lompat-lompat teh apa, Pak? Yang lompat-lompat itu adalah jalur komunikasinya. Jadi kalau misalkan kita berkomunikasi atau mengirimkan paket data lewat internet, paket datanya itu sebenarnya bukan langsung nonstop dari awal sampai akhir ya. Misalkan dari awal sampai akhir slot itu dari komputer Anda langsung nyampai ke server tujuan Anda. Yang terjadi adalah paket data Anda itu dioper-oper, lompat-lompat dia dari satu komputer, dari satu server ke server lain di seluruh dunia. Jalur lompat-lompatnya apakah tetap? Jawabannya adalah tidak. Tergantung jalur mana yang paling cepat. Jadi kalau jalur satu mati, dia bisa pakai jalur lain. Jadi seperti itu. Itulah yang disebut komunikasi datanya yang tadi saya sebut lompat-lompat. Demikian ya, ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, ya sama-sama Agus. Ada lagi pertanyaan yang lain? Mungkin ada yang kurang dipahami? Masih ada 2 menit. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Kalau misalkan memang sudah tidak ada pertanyaan, demikian saya akhiri kuliah hari ini tentang jaringan komputer ya. Kita sudah kuliah selama, alhamdulillah sudah kuliah selama 2 jam. Udah setengah 3 juga. Yang nyalain mikrofon mau bertanya atau tidak? Tidak, Pak. Oke, ya sudah. Kalau begitu, semoga informasi yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Minggu ini tidak ada tugas. Ya, kita ketemu lagi minggu depan di saat yang sama ya, kuliah kelima. Ya, semoga tetap sehat. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak ilmunya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Ya. Amin. Terima kasih, Pak. Yuk.